Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iqbal Haryoto NPM 1701264. Di sini saya akan menjelaskan modul yang berjudul perencanaan tambang. Jadi di mana nanti kita akan bagi per poin ya. Ada topik-topik yang akan kita bahas. Di sini ada definisi dan ruang lingkup perencanaan tambang, tujuan perencanaan tambang. Terus yang ketiga, tahapan perencanaan tambang itu seperti apa. Terus ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan tambang, pentingnya, dan pada akhirnya nanti kita akan membahas tentang pentingnya perencanaan tambang itu sepenting apa gitu. Terus juga ada manfaat mempelajari pengantar perencanaan tambang itu gimana gitu. Di sini saya akan membahas dulu tentang definisi perencanaan tambang itu apa sih gitu. Perencanaan tambang itu adalah proses sistematis yang melibatkan serangkaian kegiatan teknis dan manajemen untuk merancang, mengembangkan, dan mengoperasikan suatu tambang secara efisien dan aman gitu. Jadi kita tidak hanya mempertimbangkan dari efisiensinya aja, tapi kita juga mempertimbangkan tingkat keamanannya seperti apa gitu. Karena mau apapun bahan galian yang ditambang, mau dimanapun, tetap saja tingkat keamanan tuh lebih penting itu daripada apa yang kita cari gitu, bahan galian yang kita cari. Di sini ada topik-topik yang tadi sudah saya sebutkan, di mana kita akan membahas topik 1 yaitu definisi dan ruang lingkup perencanaan tambang. Terus pengertian perencanaan tambang secara umum tuh yang tadi kita sebutkan. Terus yang kedua, perbedaan antara perencanaan tambang dan operasi tambang gitu. Di sini perbedaan antara perencanaan tambang dan operasi tambang tuh, kalau misalkan perencanaan tambang dia tuh bagaimana kita merancang suatu tambang sebelum beroperasi gitu, ataupun ketika nanti tambangnya sudah berjalan tapi kita mau melakukan penambangan yang selanjutnya gitu. Di situ harus ada perencanaan tambangnya itu sendiri. Terus operasi tambang itu apa sih? Operasi tambang itu lebih ke ketika tambang itu beroperasi gitu. Dan misalkan kita sudah merancang, dan apa yang rancangan itu tuh kita implementasikan gitu menjadi kegiatan penambangan itu sendiri gitu. Terus ruang lingkup perencanaan tambang itu apa aja sih gitu. Di ruang lingkupnya itu ada kayak studi kelayakan, terus perancangan tambang, terus jadwal produksi, dan pengendalian biaya. Itu merupakan ruang lingkup dari si perencanaan tambang. Oke, kita lanjut ke poin kedua, tujuan perencanaan tambang. Tujuan perencanaan tambang tuh ada beberapa, antara lain yaitu memaksimalkan keuntungan finansial, terus memastikan keselamatan dan kesehatan kerja yang tadi sudah sempat disinggung. Kalau misalkan kita tuh nambang tuh tetap gitu, pekerja dan keselamatan tuh tetap nomor 1 gitu. Jadi jangan sampai ada tingkat kecelakaan yang tinggi, walaupun emang itu menguntungkan buat perusahaan gitu, tapi tetap aja keselamatan dan kesehatan pekerja itu lebih utama gitu. Terus tujuan perencanaan tambang tuh untuk apa sih? Untuk melindungi lingkungan juga gitu. Nah, lingkungan di sini tuh tetap harus dijaga karena suatu penambangan yang baik tuh juga harus bisa menjaga lingkungannya. Terus ada memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, di mana kita tahu bahwa kegiatan penambangan tuh sudah ada undang-undangnya dan itu tercantum di undang-undang negara gitu. Jadi kita nggak bisa seenaknya buat nambang, buat melakukan penambangan kalau misalkan di luar dari undang-undang. Tuh nanti bakal ada juga pemeriksaan tentang penambangan ini tuh berjalan dengan baik atau enggak, sesuai enggak sih sama undang-undang gitu. Terus poin ketiga ada tahapan perencanaan tambang. Tahapan perencanaan tambang tuh yang pertama tuh kita ada eksplorasi. Apa sih eksplorasi itu? Eksplorasi itu adalah
pencarian dan evaluasi sumber daya mineralnya. Jadi sebelum kita melakukan penambangan, kita harus melakukan eksplorasi terlebih dahulu. Terus ada studi kelayakan. Studi kelayakan itu analisis teknis, ekonomi, dan lingkungan untuk menentukan kelayakan proyek. Jadi setelah kita eksplorasi, ada misalkan nih bahan galiannya dan sumber dayanya. Nah, kita studi kelayakan dulu apakah si kegiatan nantinya teknis, ekonomi, dan lingkungannya itu layak nggak sih untuk ditambang gitu. Nanti kita ada keputusan untuk ditambang atau tidaknya gitu. Setelah itu kalau misalkan studi kelayakan itu kita tuh layak, nah nanti kita maju ke perencanaan tambang, di mana perencanaan tambang itu adalah pengembangan rencana terperinci mengenai metode penambangan, infrastruktur, dan fasilitas penunjang. Jadi kita tuh merancang, kalau misalkan emang benar layak buat ditambang, kita tuh merancang dulu metodenya yang akan dilakukan tuh seperti apa, terus infrastrukturnya tuh gimana, tempatnya di mana, terus apa fasilitas penunjangnya tuh apa sih gitu. Nanti kita coba bangun si infrastrukturnya seperti apa, kita gambarkan gimana, terus fasilitas penunjangnya juga kita gambarkan di mana. Terus ada konstruksi, yaitu pembangunan fasilitas tambang, di mana nanti ketika kita sudah merancang si tambangnya, itu tuh nanti kita realisasikan gitu dengan konstruksinya, pembangunan fasilitasnya seperti apa. Terus ada operasi, di mana operasi ini tuh adalah kegiatan produksi mineral, di mana nanti ini yang akan kita nambang dan kita dapat bahan galiannya, terus kita jual gitu. Terus langkah terakhirnya adalah penutupan tambang, di mana di sini ada kegiatan dinamanya pemulihan lahan dan lingkungan setelah operasi selesai. Jadi ketika kita sudah menambang, itu wajib untuk dilakukannya penutupan tambang, itu pemulihan lahan dan lingkungan setelah operasi selesai, di mana ada kayak kegiatan pasca tambangnya gitu. Terus ada ada poin keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan tambang. Faktor-faktornya itu apa aja sih? Ada geologi di mana di sini jenis mineral, cadangan, struktur geologi, dan kondisi geoteknik itu harus diperhatikan. Jadi kita misalkan dengan jenis mineral yang berbeda, terus cadangan yang berbeda, struktur geologi, dan kondisi geoteknik yang berbeda, itu tuh akan berbeda juga si perencanaan tambangnya. Itu apakah nanti si jenis mineralnya apa, terus cadangannya segimana, struktur geologinya gimana, dan kondisi geotekniknya itu. Terus ada teknologi itu peralatan dan teknologi penambangan yang tersedia. Sebelum kita nambang, kita tuh harus merencanakan dulu, ya harus menimbang lah teknologi yang kita gunakan tuh bagaimana gitu, dimana nanti ini akan menjadi salah satu faktor juga perencanaannya itu seperti apa. Nggak akan mungkin misalkan kita punya plan penambangan yang A tapi kita nggak punya alatnya gitu. Nanti ini juga akan menjadi salah satu poin yang cukup penting lah. Jadi kita harus samakan dengan peralatan yang tersedia tuh gimana gitu. Ekonomi itu ada di harga mineral, biaya produksi, dan tingkat inflasi. Kita akan merencanakan tambang, kita juga harus melihat harga mineral, biaya produksi. Yang paling penting tuh ini biaya produksi di mana nanti kita sesuaikan biaya produksi dan harga mineralnya dan tingkat inflasinya. Nggak akan mungkin kita biaya produksinya besar-besaran tapi harga mineralnya tidak terlalu tinggi gitu, dimana nanti akan menjadi salah satu jadi kerugian gitu buat, sedangkan kita biaya produksinya besar tapi ketika harga mineral dijualnya juga kecil gitu. Terus
Terus lingkungan, dimana lingkungan sendiri tuh ada peraturan lingkungan, dampak sosial, dan mitigasi risiko. Kita harus juga mempertimbangkan lingkungannya seperti apa, dampak sosialnya seperti apa. Jadi faktor sosial dan masyarakatnya juga harus selalu dipertimbangkan. Mengapa? Karena kita juga harus tambang tuh ada yang dekat dengan masyarakat dan sosial di wilayah itu gitu. Kita juga harus memperhatikan masalah itunya gitu. Terus ada keamanan, standar keselamatan dan kesehatan kerja. Ketika kita merancang suatu tambang, kita harus tetap memperhatikan tentang keselamatan dan kesehatan kerjanya seperti apa itu. Terus ada di poin kelima, pentingnya perencanaan tambang. Perencanaan tambang tuh untuk mencegah risiko dan ketidakpastian, meningkatkan efisiensi produktivitas, memastikan keberlanjutan operasi tambang, memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan. Ketika kita perencanaan tambang ini tuh untuk mencegah risiko ketidakpastian. Jadi kita udah tahu langkah kedepannya akan seperti apa. Misalkan jumlah cadangannya seperti apa, jadi kita tahu umur tambangnya seperti apa gitu. Jadi kita bisa memperhitungkan apa yang akan dilakukan ketika kita melakukan proses penambangan gitu. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian buat di modul pengantar perencanaan tambang. Mungkin di modul berikutnya kita akan bahas di video berikutnya. Mohon maaf bila ada salah perkataan atau salah penjelasan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.